Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Mamo Channel. Di channel ini kita akan sama-sama belajar berbagai soal latihan matematika. Untuk kali ini kita akan membahas soal latihan kupas tuntas ujian nasional matematika untuk jenjang yang SMA. Pembahasannya akan kita bagi ke dalam beberapa part. Untuk part yang satu kali ini kita akan bahas sebanyak 10 soal. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, agar Mamin makin semangat dalam membahas atau membuat video-video pembahasan soal yang lainnya, teman-teman tolong bantu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu update ketika Mamin upload video-video pembahasan soal yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Nilai dari 3 akar 5 ditambah akar 20 ditambah akar 125 dikurangi 2 akar 20 adalah. Nah, untuk soal ini tidak bisa langsung dioperasikan ya teman-teman. Kita harus menyederhanakan dulu bentuk akarnya ke dalam bentuk yang paling sederhana. Di sini kan bentuk yang paling sederhana ada 3 akar 5 nih teman-teman ya. Dan kebetulan bentuk akar yang lainnya itu merupakan kelipatan dari 5. Maka nanti kita ubah dulu nih bentuk akar yang lainnya ke bentuk akar 5. Sederhanakan. Sebelumnya ingat terlebih dahulu nih materi dari bentuk akar teman-teman. Ketika ada A akar C ditambah atau dikurangi B akar C, nanti akan sama dengan A ditambah atau dikurangi B akar C teman-teman. Kemudian sifat yang lainnya ketika ada ketika ada akar A dikalikan dengan akar B, nanti itu akan sama dengan akar A dikali B teman-teman. Nah, kedua sifat inilah nih nanti yang membantu kita untuk menyelesaikan soal nomor 1. Oke, kita tuliskan dulu. Oke, kita tuliskan dulu soalnya. Jadi 3 akar 5 ditambah dengan akar 20 kemudian ditambah akar 125 kemudian dikurangi 2 akar 20. Nah, kita sederhanakan ya. Ini 3 akar 5 tetap, kemudian ditambah, nah akar 20 ini kita pecah. Jadi 5 dikali dengan 4 teman-teman. Kemudian ditambah, ini pun sama nih, dipecah juga. Jadi 5 dikalikan dengan 25 dikurangi 2. Akar 20 juga sama dipecah. Jadi 5 dikali dengan 4. Nah, kalau seperti ini gunakan sifat yang tadi kita tuliskan di awal. Jadi 3 akar 5 kita pisah ininya jadi akar 5 dikalikan dengan akar 4 kemudian ditambah, ini juga sama akar 5 dikali akar 25 kemudian dikurangi 2, ini pun sama akar 5 kali akar 4. Nah, seperti ini tinggal disederhanakan. Ini 3 akar 5 ditambah akar dari 4 itu kan sama dengan 2. Maka ini hasilnya jadi 2 akar 5. Kemudian ditambah akar dari 25 itu kan 5 ya. Jadi ini hasilnya adalah 5 akar 5. Kemudian dikurangi ini 2 dikali akar dari 4-nya 2. Tuliskan 2 dulu, akar 5. Kemudian nanti 2 kali ininya dikalikan, 2 kali 2. Jadi kita ubah bentuknya jadi 3 akar 5 ditambah 2 akar 5 ditambah 5 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Nah, ini kan udah bentuknya akar 5 semua nih. Baru kita bisa operasikan ini, tinggal dioperasikan angka yang di depan akarnya. Jadi 3 ditambah 2 tambah 5 dikurangi 4 akar 5. Nah, ini sama dengan 10 dikurangi 4 ya, jadi 6 akar 5. Nah, jawabannya yang mana nih? Untuk soal nomor 1, 6 akar 5. Jawabannya yang C nih teman-teman ya. Untuk soal nomor 1, jawabannya yang C, 6 akar 5. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya nomor 2. Jika log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B, dan log 5 sama dengan C,
maka nilai dari log 1/2 ditambah log 54 adalah. Nah, teman-teman, untuk penyelesaian soal ini, ingat lebih dahulu nih dari salah satu sifat dari bentuk logaritma. Ketika ada A log B dikali C, maka itu akan sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, bentuk ini atau sifat ini yang akan membantu kita dalam menyelesaikan soal nomor 2 ini. Oke. Kita tuliskan dulu soalnya. Jadi ini log 1/2 ditambah log 54 ya. Nah, bentuk ini kita bisa ubah nih teman-teman. Ini kan sifatnya A log B ditambah A log C itu akan sama dengan A log B kali C. Nah, bentuk log 1/2 ditambah log 54 ini itu akan sama dengan log 1/2 dikali dengan 54 ya teman-teman. Jadi sama dengan tinggal dioperasikan nih 1/2 dikali 54-nya. 1/2 kali 54 itu berapa nih? Jadi log 27 ya, 1/2 kali 54. Nah, kalau seperti ini, 27-nya kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Yang 27 ini. 27 itu kalau diubah ke dalam bentuk pangkat jadi 3 pangkat 3 ya, teman-teman ya. Nah, nanti bentuk pangkatnya ini kita akan pindah ke depan. Jadi bentuknya seperti ini, 3 log 3 ya teman-teman. Nah, di soal log 3 itu diketahui sama dengan B ya, nih. Log 3 sama dengan B. Maka sini kita bisa tuliskan jadi 3B. Nah, ini jawaban akhirnya. Dari log 1/2 ditambah log 54 itu sama dengan 3B. Berarti untuk soal nomor 2 ini jawabannya yang A ya. Nah, 3B jawabannya. Mudah ya? Kita gunakan sifat dari logaritma untuk menyelesaikan soalnya. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Bentuk positif dari 2 pangkat min 3, A pangkat 3, B pangkat min 4 per 1/2 pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat min 5 adalah. Oke, kita tuliskan dulu soalnya. Di 2 pangkat min 3, A pangkat 3, B pangkat min 4 per 1/2 pangkat 4, A pangkat 4, dan B pangkat min 5. Nah, kita ubah dulu nih bentuk 1/2-nya nih teman-teman ke dalam bentuk 2 pangkat ya. Karena di atas kan ada 2 pangkat min 3. Oke, kita tuliskan dulu yang atasnya tetap 2 pangkat min 3, kemudian A pangkat 3, B pangkat min 4. Nah, 1/2 itu kalau diubah ke dalam bentuk 2 pangkat itu jadinya 2 pangkat min 1 dipangkatkan 4, kemudian A pangkat 4, B pangkat min 5. Kalau udah seperti ini, yang min 1-nya nanti dikalikan dengan 4 pangkatnya nih. Jadi pangkat min 4 ya, yang di bawahnya. Oke, kita tuliskan yang atasnya tetap dulu. 2 pangkat min 3, A pangkat 3, B pangkat min 4. Ini berarti jadi 2 pangkat min 4, A pangkat 4, dan B pangkat 5. Nah, seperti ini kan sama semua nih. Yang di atas ada 2 pangkat, yang di bawah juga sama. Yang di atas juga ada A pangkat, yang bawah sama. Begitupun yang B. Nah, kalau seperti ini, tinggal disederhanakan teman-teman. Caranya kita pindahkan dulu nih yang di bawah ke atas nih. Semuanya dari 2 pangkat min 4, A pangkat 4, dan B pangkat 5. Kita pindahkan ke atas. Nah, kalau misalkan dipindah ke atas, bentuk pangkatnya ini jadi berubah teman-teman. Dari yang tandanya negatif jadi positif, dan dari yang positif jadi negatif. Maka kita bisa pindahkan ke atas jadi 2 pangkat min 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Kemudian ini A pangkat 3 kalikan dengan A pangkat min 4. Kemudian B pangkat min 4 kali B pangkat min 5. Oh sorry, ini min 5 ya. Nah, itu min 5 berarti bentar. Ininya min 5 berarti di sininya jadi 5-nya positif ya pangkatnya. Karena pindah ke atas. Oke, kalau seperti ini tinggal dioperasikan nih. Kalau udah bentuknya sama, ini 2, ini 2 dan ada pangkatnya dan operasi perkalian, maka pangkatnya jadi ditambah, teman-teman. Berarti min 3 ditambah 4 itu kan sama dengan 1. Maka di sini jadi 2 pangkat 1. Kemudian yang A, 3 ditambah min 4, berarti min 1 ya. Berarti A-nya pangkat min 1. Kemudian yang B-nya nih, min 4 ditambah 5,
berarti pangkatnya 1 jadinya ya. Jadi B pangkat 1. Nah, di soal kan ini kan diminta untuk bentuk positif. Di sini A-nya masih bentuk negatif. Karena A-nya negatif, kita pindahkan ke bawah agar jadi positif. Maka ini jadi bentuknya jadi 2B per A. Nah, ini bentuk sederhana dari soal nomor 3, teman-teman. Berarti untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah yang E ya, 2B per A. Nah, oke. Mudah bukan ya? Untuk soal nomor selanjutnya, nomor 4. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus K plus 3 sama dengan 0, dan X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2 sama dengan 13, maka nilai K adalah, nah untuk soal nomor 4 adalah soal persamaan kuadrat ya teman-teman. Untuk menyelesaikan soal ini, ingat dulu nih bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat, teman-teman. Maka dari soal ini, dari soal yang X kuadrat min 5X plus K plus 3 sama dengan 0, kita bisa tentukan nih nilai A-nya sama dengan 1 berarti ya. B-nya sama dengan min 5 dan C-nya sama dengan K plus 3. Nah, kalau seperti ini, kita bisa tentukan dulu teman-teman penjumlahan kedua akarnya dan perkalian kedua akarnya. Jadi kan X1 dan X2 ya akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Maka kita bisa cari X1 plus X2-nya itu sama dengan min B per A, teman-teman, rumusnya. Maka min B, B-nya kan min 5, berarti ini jadi min 5 per A-nya 1. Maka ini hasilnya adalah 5. Kemudian yang X1 kali X2-nya itu sama dengan C per A ya teman-teman ya. Maka ini C-nya adalah K plus 3 per A-nya adalah 1. Ini berarti K plus 3. Nah, kalau udah dicari penjumlahan dan perkalian kedua akarnya, di soal diketahui nih. Diketahui di soal itu X1 kuadrat plus X2 kuadratnya sama dengan 13, teman-teman. Nah, bentuk X1 kuadrat plus X2 kuadrat kita bisa ubah jadi X1 ditambah X2 dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, sama dengan 13. Kita bisa ubah bentuk seperti ini. Kalau udah bentuknya seperti ini, tinggal disubstitusikan nilai X1 plus X2 dan X1 kali X2-nya. Ini kan X1 plus X2-nya sama dengan 5 ya. Maka di sini jadi 5 pangkat 2. Kemudian dikurangi 2 dikali K plus 3 ya teman-teman. Jadi sama dengan 13. Oke, kita lanjutkan ke sini. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Kurangi. Ininya 2 nanti dikalikan dengan K. Yang 2 ini kalikan dengan K. Kemudian kalikan dengan 3 juga. Maka ini jadi min 2K. Kemudian min 3 dikali 3. Jadi min 6 sama dengan 13. Oke. Kemudian yang ini kan ada konstanta nih. Ada 25 dan 6. Berarti kita bisa operasikan nih. Jadi 25 dikurangi 6. Sama dengan 19 ya. Min 2K sama dengan 13. Maka yang 19 ini kita bisa pindah ruaskan. Jadinya min 2K sama dengan 13 dikurangi 19. Jadi min 2K-nya itu sama dengan min 6. Oke, maka nilai K-nya sama dengan min 6 per min 2. Jadi K-nya sama dengan 3 ya teman-teman. Nah, oke. Berarti jawabannya yang C nih untuk soal nomor 4. Nah, itu cara menentukan nilai K-nya ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, soal nomor 5. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali akar persamaan kuadrat X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0 adalah, nah ini kita sama nih, tentukan dulu nilai penjumlahan dan perkalian kedua akarnya. Di sini persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus PX plus Q ya sama dengan 0. Maka ini nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan P, dan C-nya sama dengan Q. Maka kita bisa tentukan nilai X1 ditambah X2-nya sama dengan min B per A. Min P per 1. Maka ini min P. Kemudian
X1 plus, sorry bukan plus, X1 dikali X2 nya sama dengan C per A. Ini jadi Q per 1 sama dengan Q. Nah kalau udah seperti ini, kita di sini kan diketahui nih akar-akarnya 3 kali akar persamaan kuadrat yang ini ya. Maka nanti akar persamaan kuadrat yang barunya itu 3 kali dari akar persamaan yang pertama. Ini juga pun sama, X2 sama dengan 3 kali X2. Oh, tinggal disusun nih persamaan kuadratnya. Jadi X kuadrat dikurangi 3X1 ditambah 3X2X. Nah ditambah 3X1 dikali 3X2 sama dengan 0. Nah, terus seperti ini. Yang ini yang dalam kurung, 3-nya kita keluarkan, teman-teman. Jadi X kuadrat min 3X1 plus X2, X ditambah, ini 3 kali 3, 9, X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kan udah diubah nih bentuknya seperti ini. Tinggal disubstitusikan, teman-teman. X1 plus X2 dan X1 kali X2-nya. Sini X1 plus X2-nya itu sama dengan min P. Maka kita bisa tuliskan di sini jadi X kuadrat min 3 kali min P X tambah 9 X1 kali X2-nya Q ya. Jadi Q, 9 Q di sini dengan 0. Oke, nah kalau seperti ini tinggal kita sederhanakan lagi. Ini jadi X kuadrat, ini kan min 3 kali min P berarti plus 3PX tambah 9Q sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat barunya. Maka untuk soal nomor 5 itu jawabannya yang mana nih? Yang E ya. X kuadrat plus 3PX plus 9 sama dengan 0. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 6 teman-teman. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 8X plus 15 kurang dari sama dengan 0. Untuk X anggota real adalah, nah untuk menyelesaikan soal ini, kita sebenarnya langsung bisa faktorkan saja teman-teman nih dari pertidaksamaannya. Kan kita tuliskan dulu ya. Pertidaksamaannya adalah X kuadrat min 8X plus 15 kurang dari sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita langsung bisa faktorkan. Nah, ini nanti X-nya, ini X juga. Kemudian karena ini konstantanya plus, maka di sini min, ini min. Kita cari nih angka yang ketika dikalikan dengan hasilnya 15, ketika dijumlah hasilnya min 8. Ini jadikan 5 sama 3 ya. Nah, kita angkat sama dengan 0. Maka nanti ini X-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan 3. Nah, kalau sudah diketahui nih nilai X-nya, kita gambarkan ke garis bilangan. Nah, kita tentukan ini titik 0, ini 3, dan ini 5. Garis bilangannya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya, kita ambil sembarang titik nih, yang di sebelah kiri 3, kemudian ambil sembarang titik di antara 3 dan 5, kemudian ambil satu titik lagi sembarang di sebelah kanan 5. Oke, kita ambil titik dulu yang sebelah kiri 3 ya. Sini kita tuliskan ketika X-nya ambil titiknya sama dengan 0 aja nih. Kan sebelah kiri 3, 0 ya. Kita substitusikan ke bentuk X kuadrat min 8X plus 15. Nah, ini kan sama dengan, jadinya plus 15 ya. Kan ininya 0, 0 ya. Berarti ini positif nih. Positif, maka yang daerah di sebelah kiri 3 ini bertanda positif. Kemudian ambil titik nih di antara 3 dan 5. Kita ambil X-nya sama dengan 4, titiknya 4. Kita substitusikan ke sini, X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan, ini jadinya 16 ya, 4 pangkat 2. Kemudian ini dikurangi 32 ya, 8 kali 4 tambah 15. Jadi sama dengan, ini min 1 ya teman-teman ya. Ya kan? 16 ditambah 15 berapa nih? 31 kan? 31 dikurangi 32, jadi min 1. Maka daerah antara 3 dan 5 itu bertanda negatif. Kemudian ambil sembarang titik lagi nih di sebelah kanan 5. Nah, misalkan ambil titik 6. Nah, tuliskan ke ininya min X kuadrat min 8X 15 sama dengan 6 pangkat 2 kan 36 ya. Kemudian dikurangi 8 kali 6 itu
48 tambah 15 jadi sama dengan ini plus 3 ya. Nah, positif di sini ya. Ini positif. Dan ini negatif ya. Maka daerah di sebelah kanan 5 itu bertanda positif. Nah, karena di sini pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka ini tanda di titik 3-nya kita bulat penuh, 5 juga kita bulat penuh, karena ada sama dengannya berarti 3 dan 5-nya itu termasuk ya. Maka daerah penyelesaiannya yang ini, dari 3 sampai dengan 5 ya. Ini daerah penyelesaiannya nih. Nah, karena pertidaksamaannya tandanya kurang dari sama dengan, maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 3 dan X-nya kurang dari sama dengan 5. Nah, ini himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 8X plus 15. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah yang B ya teman-teman ya. Himpunan penyelesaiannya X, di mana X-nya lebih dari sama dengan 3 dan X-nya lebih dari sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Soal nomor 7. Diketahui lingkaran 3x kuadrat plus 3y kuadrat plus 12x plus 18y dikurangi 36 sama dengan 0. Koordinat pusat dan jari-jari lingkarannya adalah, nah soal ini diketahui persamaan lingkarannya, kemudian yang diminta atau ditanyakan di soal itu koordinat titik pusat dan jari-jari lingkarannya. Oke, sebelumnya kita ingat dulu nih bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuk umum dari persamaan lingkaran itu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan lingkaran ya teman-teman ya. Nah, di sini persamaan lingkaran yang disoal ada 3x kuadrat plus 3y kuadrat plus 12x plus 18y dikurangi 36. Dikurangi 36 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan bentuk persamaan lingkaran ini dengan cara semuanya kita bagi dengan 3. Oke. Jadi bentuk persamaan lingkarannya adalah ketika udah disederhanakan, jadi x pangkat 2 plus y pangkat 2 plus 4x plus 6y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kan udah lebih sederhana ya. Udah mengikuti bentuk umum dari persamaan lingkaran. Maka di sini nilai A-nya adalah 4, ya kan? Kemudian B-nya sama dengan 6 dan C-nya sama dengan min 12. Maka kita bisa tentukan nih titik pusatnya. Titik pusatnya itu sama dengan min 1/2A, min 1/2B, teman-teman, untuk titik pusat. Maka sama dengan min 1/2. A-nya itu sama dengan berapa nih? 4 ya. Dikali 4, min 1/2. B-nya itu 6. Berarti ini dikalikan dengan 6. Min 1/2 kali 4 itu sama dengan min 2, min 1/2 kali 6, yaitu min 3. Maka titik pusatnya ada di koordinat min 2, min 3. Oke. Kemudian yang ditanyakan jari-jarinya juga nih. Maka kita tentukan jari-jarinya dengan rumus 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Ya teman-teman, ini rumus untuk menentukan jari-jarinya. Tinggal kita substitusikan, nilai A-nya udah diketahui, B dan C pun udah diketahui. Jadi sama dengan akar 1/4 dikali dengan 4 pangkat 2 ditambah 1/4 dikali 6 pangkat 2 dikurangi min 12. Nah, tinggal kita hitung. Jadi ini akar 1/4 dikali 16 ditambah 1/4 dikali 36 ditambah 12 ya. Karena min kali min. Jadi plus, ini sama dengan 1/4 kali 16 itu 4 ditambah ini 1/4 kali 36 itu 9 ditambah 12. Maka ini hasilnya adalah akar dari, ketika dijumlah jadi 25 ya. Maka akar dari 25 itu sama dengan 5. Nah, berarti jari-jarinya untuk persamaan lingkaran tersebut ada di 5 dan titik pusatnya ada di min 2,
min 3. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah yang A ya. Titik pusat min 2, min 3 dan jari-jari sama dengan 5 atau R-nya sama dengan 5. Oke. Kemudian soal selanjutnya teman-teman. Soal nomor 8. Suku banyak fx dibagi oleh x min 2 sisanya 8 dan jika dibagi x plus 3 sisanya min 7. Sisa pembagian suku banyak fx oleh x kuadrat plus x min 6 adalah, nah untuk soal ini kita bisa faktorkan dulu nih x kuadrat plus x min 6 yang sama dengan 0. Kita bisa faktorkan dulu ininya. Ini x plus x min karena konstantanya negatif ya. Berarti di sininya adalah 3, di sini 2 sama dengan 0. Maka ini nanti maka ini jadi x-nya sama dengan min 3 dan x-nya sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini langsung kita bisa tentukan nih. Itu kan fx-nya ketika dibagi x min 2. Berarti ini nanti f2-nya sama dengan sisanya 8. Maka kita bisa tuliskan di sini jadi 2a plus b sama dengan 8. Kemudian di situ ada f ketika dibagi x plus 3, maka x min 3-nya sisanya min 7 ya. Maka ini jadi min 3a plus b sama dengan min 7. Oke, kalau seperti ini tinggal kita eliminasi nih nilai b-nya. Ini kan bisa langsung dieliminasi nilai b-nya dengan cara kita langsung kurangkan saja teman-teman. Kurangkan, maka 2a dikurangi min 3 ini jadi 5a, ini sama dengan b-nya kan habis ya dikurangi. Kemudian 8 dikurangi min 7, ini jadi sama dengan 15. Maka nilai a-nya sama dengan 15 per 5, yaitu 3 nilai a-nya. Kemudian substitusikan nilai a-nya nih ke salah persamaan ini. Kita ambil persamaan yang ini, substitusikan nilai a sama dengan 3 ke persamaan, ambil 2a plus b sama dengan 8 ya, ini 8. Oke. Nah, karena a nya sama dengan 3, maka nilai a di sini diganti dengan 3. Jadi 2 dikali dengan 3 plus b sama dengan 8, jadi 6 plus b sama dengan 8. Maka nilai b nya itu sama dengan 8 dikurangi 6, jadi 2 ya. Oke, kalau udah diketahui nilai a dan b nya, maka sisa pembagian suku banyak fx oleh x kuadrat plus x min 6 adalah, jadi sisanya itu jadi 3x plus 2. Nah, ini sisa pembagian suku banyak fx oleh x kuadrat plus x min 6. Maka jawaban untuk soal nomor 8 itu sama dengan yang E ya, 3x plus 2 jawabannya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 9. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 5 dan gx sama dengan 2x min 1. Maka f bundaran gx adalah, nah ini yang ditanyakan f bundaran g ya. Artinya itu nanti fungsi f dalam gx. Nanti fungsi gx-nya kita substitusikan ke fungsi fx. Oke, ini jadi f bundaran gx itu sama dengan fungsi f dalam gx, ya kan? Nah, fungsi gx-nya itu kan sama dengan 2x min 1. Maka nanti fungsi f-nya dalam 2x min 1 ya teman-teman. Nah, maka nilai x di dalam fungsi fx digantikan dengan 2x min 1 teman-teman. Nah, jadi 2x min 1 pangkat 2 plus 5. Nah, kalau seperti ini kita jabarkan saja. Jadi 2x min 1 dikali 2x min 1 plus 5. Nah, tinggal dihitung teman-teman atau dijabarkan. Ini pakai perkalian pelanginya. Ini kali ini, kemudian ini kali ini. Terus min 1-nya kali 2x, min 1 kali min 1. Oke, sama dengan ini dulu yang atas dulu nih. 2x kali 2x, jadi 4x kuadrat. Kemudian 2x kali min 1, jadi min 2x. Kemudian yang bawah, min 1 kali 2x itu min 2x. Kemudian min 1 kali min 1, jadi plus 1. Ini plus 5 tetap. Nah, tinggal dioperasikan. Ini 4x kuadrat tetap, karena yang mempunyai pangkat 2 cuma 1.
Kemudian ini nih, min 2x dikurangi 2x, bisa dioperasikan ya. Ini jadi min 4x. Kemudian ini bisa operasikan juga nih, 1 tambah 5 jadi sama dengan 6. Nah ini dia fungsi f bundaran gx-nya. 4x kuadrat min 4x plus 6. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman ya. 4x kuadrat min 4x plus 6. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Soal nomor 10, himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan pada gambar terletak di daerah. Nah, di sini sistem pertidaksamaannya 2y min x kurang dari sama dengan 12, 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12, x-nya lebih dari sama dengan 0, dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, sebenarnya untuk soal seperti ini, kita bisa langsung tentukan. Nah, di sini tinggal dilihat nih teman-teman, dari sistem pertidaksamaannya. Tandanya itu kurang dari atau lebih dari. Di sini kan tandanya kurang dari sama dengan semua ya. Maka nanti untuk digambar arseranya itu ke bawah semua teman-teman. Nah, nanti bisa dilihat daerah yang terkena oleh arsiran dari kedua garisnya itu merupakan daerah penyelesaiannya. Di sini ada syarat x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Maka nanti arsirannya itu tidak melebihi sumbu x dan tidak melebihi sumbu y. Ini sumbu x, ini sumbu y ya. Nah, ini syaratnya. Maka nanti daerah penyelesaian bisa ditentukan. Oke, kita tentukan dulu titik-titiknya dari pertidaksamaan yang pertama, itu 2y min x kurang dari sama dengan 12. Nah, menentukan titiknya, kita tentukan aja ketika memotong sumbu x, maka nanti nilai y-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Maka karena nilai y-nya sama dengan 0, maka ini jadi min x sama dengan 12. Nilai x-nya sama dengan min 12. Maka ini jadi min 12,0 titiknya. Kemudian ketika memotong sumbu y, karena tadi memotong sumbu x, sekarang memotong sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Berarti nanti 2y-nya sama dengan 12, ky-nya sama dengan 6. Nanti titiknya ada di 0,6. Untuk pertidaksamaan yang pertama, berarti titiknya dari min 12,0, ini ya berarti ya, min 12,0 dan 0,6. Berarti ini garis dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita tentukan titik yang lainnya. Pertidaksamaan yang kedua itu 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Sama nih, memotong sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Nanti berarti 4x-nya sama dengan 12, x-nya sama dengan 12 per 4, maka 3. Titiknya ada di 3,0. Kemudian memotong sumbu y, nilai x-nya sama dengan 0, maka 3y-nya sama dengan 12, y-nya sama dengan 4. Berarti titiknya di 0,4. Nah ini ya, 3,0, kemudian ini 0,4. Berarti ini garis dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, karena garisnya itu atau pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan semua, maka arsirannya ke bawah semua teman-teman. Kita yang garis pertama dulu nih yang kita arsir ke bawah semua ya berarti ya. Nah, kita arsir ke bawah karena ini merupakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Jadi arsirannya ke bawah semua. Anggap saja rapi ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman menggambar atau menentukan daerah penyelesaiannya di buku, teman-teman bisa gambar dengan rapi ya. Arsiran dengan rapi. Ini kita arsir dulu semuanya. Nah, dah ya. Yang pertama. Oke, kemudian kita arsir dari garis yang kedua nih. Ini kan kurang dari juga, berarti ini arsirannya ke bawah. Nah, arsirannya ke bawah ya. Juga berarti di dalamnya. Nah, ini kan udah terlihat nih teman-teman ya.
daerah yang terkena oleh arsiran dari kedua garis. Kan ada di daerah yang ketiga dan yang keempat. Nah, tapi ingat lagi teman-teman. Ini ada syarat nih, di sini ada X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Maka arsirannya itu nanti tidak melebihi ini nih, tidak melebihi sumbu X ini, dan tidak melebihi sumbu Y ini. Nah, maka nanti daerah yang di luar ini, yang di sini, sini, dan sini, itu bisa kita hapus dulu nih. Bisa kita hapus daerah yang sini ya. Karena ini kan melebihi sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbunya kita hapus dulu aja ya. Nah, ini kan nggak kena arsiran dari kedua garis, maka kita hapus, bukan daerah penyelesaian. Ya kan? Kemudian, yang ini juga yang bawah juga, karena ini melebihi. Hapus semua yang melebihi. Nah, berarti kalau udah dihapus semua seperti ini, maka daerah penyelesaiannya itu ada di daerah yang nomor 3 ya teman-teman. Maka jawaban dari soal nomor 10 ini ada di daerah yang ketiga himpunan penyelesaiannya. Oke, paham ya teman-teman ya? Mudahkan untuk menentukan daerah penyelesaian. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan untuk yang part 1 kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah atau DM ke IG Mamin yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.